Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bunda dan hari ini ditemani oleh Kwek-kwek. Hai teman-teman. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, kita mau belajar lagi di Bina Iman SKTI. Bunda, ya Kwek-kwek, kemarin kita sudah sampai di amplop warna apa sih? Anak-anak ingat gak kemarin amplopnya warna apa? Hari kedua amplopnya berwarna kuning, bentuknya aku tahu. Bentuknya segitiga. Betul, segitiga. Hari ini kita akan mendengarkan lagi ceritanya berdasarkan atau kita akan lihat dari amplop yang lain. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Anak-anak, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami semua sehat. Berkati kami. Mau belajar dan bermain bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ma, sini Ma. Aku mau nanya nih Ma. Ini salib itu apa tuh Ma maksudnya ini Ma? Kok ada salib itu? Maksudnya apa ya salib itu? Agung, salib itu menandakan lambang daripada pengorbanan Yesus Kristus waktu dia mati disalibkan. Makanya untuk menebus dosa-dosa manusia, makanya salib itu melambangkan orang Kristen bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa manusia dengan rela mati di kayu salib. Oh, begitu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, bahu digoyang. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, sambil teriak, hore. Digulung-gulung, menjadi patung. Jadi patung ya, dihitung sampai 10. Gerakannya beda-beda ya, kayak orang selfie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu tadi lagu Buka Tutup. Oke anak-anak, kita mau nyanyi lagi hari ini ya. Lagu tentang kasih Tuhan yang rela untuk disalib. Sakit sekali. Kenapa? Karena Tuhan sayang anak-anak dan kita semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Tangannya. Ikuti gerakan Bunda ya. Siap. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya, Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku,
kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bisa? Yuk kita mau coba sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak, kemarin hari pertama kita melihat amplop yang berwarna biru dengan pola lingkaran. Hari kedua adalah warna kuning dengan pola segitiga. Sekarang mana angka 3 ya? Habis 2 berapa? 3. Yang mana 3 di sini? Ini? Bukan, ini dia 3. 3. Berarti kita cari amplop yang bentuknya ada kotak berwarna apa? Ini merah. Yang mana ya amplopnya kotak berwarna merah? Yang mana? Betul, ini dia amplop kotak berwarna merah. Kita buka ya. Ada apa di sini? Ana lihat, ini gambar apa ya? Gambar ada salib. Ini salib, ada orang yang disalib. Ada berapa salibnya? Ada 3. Ceritanya bagaimana ya? Apa maksud dari gambar ini? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati.
Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah.
Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Anak-anak, bagaimana tadi videonya? Wah, ternyata yang disalib itu adalah Tuhan Yesus bersama dua orang lain yang berdosa. Bunda mau tanya, apakah Tuhan Yesus juga melakukan dosa atau hal-hal yang buruk sehingga Tuhan Yesus harus disalib seperti dua orang ini? Benar atau salah Tuhan Yesus disalib karena berbuat dosa? Salah, karena Tuhan Yesus disalib bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia pukul temannya, enggak. Tuhan Yesus itu menggunakan tangannya dengan kasih. Dia menyembuhkan banyak orang, dia mengasihi anak-anak, dia peluk, dia memberkati anak-anak dan banyak orang. Tapi yang memakai tangan untuk melakukan yang jahat itu siapa? Kita. Kadang-kadang kita suka pukul teman. Kita suka merampas mainan teman. Padahal itu bukan punya kita. Kadang-kadang kita suka apa lagi anak-anak? Suka mengambil yang bukan punya kita. Diam-diam. Wah, itu adalah hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus menggunakan mulutnya untuk mengatakan hal-hal yang baik. Dia mengajar hal-hal yang baik supaya orang menjadi baik. Tapi siapa yang suka menggunakan mulut untuk hal-hal yang gak baik ya? Suka teriak-teriak, "Mama, aku gak mau, Mama jahat, Mama aku gak suka, aku gak mau." Dan kata-kata yang buruk. Siapa yang suka begitu? Yang suka melawan orang tua. Atau mungkin mama papa kadang-kadang marah-marah terus kata-katanya jadi kasar. Wah, ternyata yang melakukan yang buruk-buruk dengan mulut itu kita ya. Tapi yang melakukan yang buruk kita, kenapa Tuhan Yesus yang disalib? Kan Tuhan Yesus yang melakukan yang baik-baik. Yang buruk-buruk itu yang melakukan manusia yang lain, kita. Tapi Tuhan Yesus yang disalib, yang dihukum. Dia mau seperti itu karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus mengambil hukuman yang untuk kita supaya kita nanti bisa selamat dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, keren banget. Tuhan Yesus itu baik sekali. Nah, anak-anak, hari ini itu cerita kita yang kita dengarkan tentang Tuhan Yesus mati di salib untuk mengambil hukuman orang-orang yang berdosa. Yuk kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus dulu, karena Tuhan Yesus dulu sudah pernah disalib supaya kita diselamatkan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan berkorban, mau sakit tangannya, kakinya, semuanya, supaya kami diselamatkan. Kami bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, hasil karya untuk hari ini adalah kita akan membuat salib. Membuat salib terserah anak-anak mau buat dari stek es krim, atau membuat dari tusukan sate, atau dari
lidi, terserah kreasi anak-anak, apa barang apa yang ada di rumah. Terus nanti diikat, terus boleh anak-anak taruh di tempat tidur, di atas tempat tidur, di dinding, untuk mengingatkan bahwa salib itu adalah pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengikuti Bina Iman. Sekarang sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang lari-lari. Duduk manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Berdoa sama-sama ya, ikuti kata-kata Bunda Ida. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami sudah selesai mengikuti ibadah Bina Iman. Tuhan Yesus, jaga kami, sertai kami selalu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit